Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wijaya, NIM 2110207012 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Biologi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mengklarifikasi mengenai dari tugas akhir kami pada mata kuliah morfologi tumbuhan, yakni mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil, dan juga mengenai klasifikasi dan deskripsi dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Baik, di sini saya ada 3 example. Yang pertama itu adalah batang. Batang pada di sini saya mengambil contoh batang daun batang kenikir. Lalu ada yang kedua itu ada bunga. Di sini saya mengambil example bunga melati jasmin, dan yang ketiga itu ada daun. Di sini saya mengambil example daun kunyit. Baik, langsung saja yang pertama. Di sini ada bunga melati jasmin. Bunga melati jasmin ini dia termasuk dalam kategori kingdom Plantae dengan definisi Molophyta, ya. Bunga melati jasmin ini dia termasuk dalam genus Jasminium dan spesies Jasminium sambak. Nah, di sini pada bunga ini, di sini ada bagian-bagiannya, di mana ini adalah dinamakan dengan mahkota bunganya. Di sini ada kepala putih. Lalu ini dinamakan bakal biji untuk tumbuh bunga yang baru, ya. Lalu di bawah bunga ini ada kecil tidak kelihatan. Ini dinamakan kelopak bunga. Dan yang saya pegang ini adalah tangkai bunga. Untuk selanjutnya itu bunga melati jasmin ini kalau dilihat dari deskripsi yang saya sebutkan tadi dan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya melati jasmin ini termasuk dalam kategori tumbuhan dikotil. Oke, untuk example yang kedua, di sini saya mengambil example batang, di mana materi batang ini saya mengambil example pada batang kenikir. Kenikir itu bahasa Latinnya Cosmos caudatus Kur, di mana pada batang kenikir ini hanya ada 3 bagian saja. Karena dari contoh example batangnya ini saja dapat kita lihat dan kita amati bahwasanya ini sudah pasti termasuk kategori tumbuhan monokotil. Di sini bagian-bagian batang ini yang terlihat ruas seperti ruas ini dinamakan stem batang atau ruas. Lalu tempat tumbuhnya cabang yang melingkar ini dinamakan sebagai knot ataupun buku. Jadi buku-buku pada batang ataupun buku batang. Lalu di ujung ini dinamakan bud ataupun bakal tunas. Jadi yang bagian atas ini dinamakan bud ataupun bakal tunas untuk tumbuh daun yang baru. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, dari contoh batang ini dapat kita amati bahwasanya kenikir ataupun Cosmos caudatus ini dia termasuk dalam kategori tumbuhan monokotil dengan genus Cosmos dan spesies Cosmos caudatum. Oke, baik teman-teman sekalian dan para pemirsa semua, untuk selanjutnya adalah daun. Di sini saya seperti yang saya katakan di awal, saya mengambil example daun kunyit. Pada daun kunyit ini dia hanya sedikit pembagiannya, di mana dia hanya terdapat 2 bagian yang terdiri dari pelepah daun ataupun helai daun dan batang daun ataupun tulang daun, ya. Nah, ini yang di pinggirnya inilah yang dinamakan dengan helai daun ataupun pelepah daun. Sedangkan yang bagian tengah ini nih, pada bagian tengah ini dinamakan dengan tulang daun. Nah, pada tumbuhan kunyit ini sendiri ataupun dengan nama Latin Curcuma lange, daun kunyit ini daunnya ini ataupun pelepahnya ini berbentuk sedikit kasar permukaannya dengan bentuk yang memanjang ataupun bulat telur. Dengan daun ujungnya ini agak sedikit meruncing ataupun sedikit melengkung. Dapat dilihat ujungnya sedikit meruncing dan melengkung, ya. Dan pada tulang daunnya ini juga sedikit melengkung seperti bentuk ekor. Dan tumbuhan kunyit ini
Dengan bentuk daunnya yang seperti ini, dia hanya terdapat dua bagian, yaitu pelepah daun ataupun helai daun dan tulang daun. Maka daripada itu, daun kunyit ini ataupun tumbuhan kunyit atau nama latinnya curcuma ini, dia sudah pasti termasuk dalam kategori tumbuhan monokotil. Nah, baik untuk teman-teman semua, dari 3 example yang telah saya sampaikan tadi, mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya ataupun klasifikasi yang saya sampaikan, sekiranya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Apabila itu benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila itu salah ataupun ada kesalahan, itu sungguh kebodohan dari diri saya pribadi. Untuk itu, demikian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir ini ataupun tugas yang disampaikan oleh dosen pengaku Ibu Ulfa MTD. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan hasil yang terbaik untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk kelas biologi 1. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.